Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, seperti biasa kali ini saya akan merekomendasikan beberapa pinjaman online yang tentunya cocok untuk teman-teman semua, dimana banyak sekali yang pinjamannya ditolak. Mungkin barangkali ada sesuatu hal yang bisa bikin pinjaman teman-teman ditolak. Nah, seperti teman-teman ketahui, untuk pinjaman online ini juga menawarkan kita kemudahan dana tunai tanpa jaminan, dan juga persyaratannya hanya KTP saja dan juga tanpa DP, tanpa kartu kredit, dan bisa dicairkan dalam waktu 24 jam. Dan penting sekali diperhatikan untuk pinjaman online ini, carilah pinjaman online yang sudah berizin OJK dan juga sudah terdaftar di OJK. Jika masih bingung yang mana daftar pinjaman online, jika kita scroll di Playstore, ada banyak sekali pinjaman online yang tentunya memberikan logo OJK di depan gambar aplikasinya. Namun belum tentu itu OJK, belum tentu juga itu sudah terdaftar di OJK. Nah, silakan saja teman-teman cek di video saya ini. Saya akan mengupdate beberapa pinjaman online terbaik, terpercaya, resmi, dan juga terdaftar di OJK. Nah, jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita langsung aja check it out. Oke, kita masuk yang pertama yang akan saya rekomendasikan untuk teman-teman, ada namanya Kredivo. Kredivo ini sendiri merupakan cicilan tanpa DP dan juga tanpa kartu kredit, dimana pinjamannya juga tanpa jaminan dan sudah terdaftar di OJK. Di Kredivo ini juga menawarkan cicilan tanpa kartu kredit dan juga dana tunai melalui aplikasi. Ada dua produk yang ditawarkan. Yang pertama ada cicilan, dimana di sini Kredivo bekerja sama dengan merchant-merchant seperti Tokopedia, sehingga nasabah ataupun teman-teman yang sudah memiliki akun Kredivo bisa langsung membayar belanjanya di Kredivo dengan merchant yang sudah bekerja sama. Namun jika belum memiliki akun, silakan saja teman-teman membuat terlebih dahulu akunnya, karena Kredivo menyediakan fasilitas ini untuk teman-teman mengajukan permohonan lewat merchant. Nah, kedua ada juga yang namanya dana tunai. Nah, untuk dana tunai ini diuntukkan untuk kita nasabah yang mengajukan pinjaman dana tunai, yaitu dari Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000 dan Rp1,5 juta untuk tenor 30 hari. Nah, berapa sih bunga dan biaya admin yang diterapkan? Di sini untuk biaya bunganya sekitar 11,71% selama 30 hari. Misalkan ya, jika kita mengajukan pinjaman senilai Rp500.000, maka untuk biaya adminnya adalah Rp30.000 yang dipotong ketika proses pencairan. Jadi dana yang kita terima sebanyak Rp470.000, kemudian yang kita lunasi sebanyak Rp525.050. Dan juga di Kredivo ini memberikan kita dana pinjaman hingga Rp25 juta, bahkan sampai 30 juta rupiah untuk limit premiumnya. Jadi tergantung data dan juga tergantung dari seberapa sering kita menggunakan aplikasi Kredivo untuk transaksi dan untuk berbelanja. Nah, kemudian yang kedua ada namanya Indodana. Indodana merupakan pinjaman online langsung cair dalam hitungan menit. Nah, untuk Indodana sendiri menawarkan dua jenis pinjaman tanpa jaminan, yaitu ada dana tunai dan juga ada pay later. Untuk dana tunai dengan limit 1 juta sampai dengan 8 juta dengan tenor 1 bulan sampai dengan 3 bulan, untuk pencairannya dilakukan ke rekening peminjam yang dicantumkan di dalam aplikasi.
Kemudian yang kedua ada yang namanya pay later. Untuk pay later ini untuk beli barang merchant kerjasama dengan limit sampai dengan 25 juta rupiah dan juga bisa dicicil sampai tenor beberapa bulan. Untuk cara kerja pay later persis seperti kartu kredit pembayaran mengembalikan limit. Kemudian Indodana memiliki kebijakan hanya boleh ada satu pinjaman. Jadi jika ada dana tunai yang sedang diambil maka kita tidak bisa mengambil pay later ini. Maka usahakan lunaskan dulu satu pinjaman di Indodana. Setelah itu barulah kita bisa mengajukan di pinjaman berikutnya. Nah, kemudian adapun persyaratan kita dalam pengajuan Indodana yaitu harus berusia 21 tahun, maksimum 50 tahun, memiliki rekening atas nama pribadi yang telah berjalan selama 3 bulan atau lebih. Kemudian memiliki penghasilan tetap dan sudah bekerja minimal 3 bulan dan pastinya warga negara Indonesia. Jadi ini persyaratan kita untuk mengajukan di Indodana. Jika teman-teman memiliki persyaratan yang diberikan oleh Indodana, silakan saja teman-teman mengajukan. Jangan sampai teman-teman menggunakan Indodana untuk hal yang tidak diperlukan. Sebaiknya gunakan Indodana ini untuk hal-hal yang lebih produktif karena mereka memberikan kita limit yang lumayan tinggi. Nah, yang kemudian yang ketiga ada yang namanya pinjaman Go. Nah, pinjaman Go ini adalah P2P lending yang sudah berizin OJK yang menawarkan kita pinjaman uang tanpa jaminan yang persyaratannya hanya KTP saja dan bisa dilakukan secara online di seluruh Indonesia. Kemudian untuk di pinjaman Go ini memiliki ada 2 tenor yang ditawarkan, yaitu ada yang 14 hari dan juga ada yang 21 hari. Kemudian untuk di pinjaman Go ini mereka memang menawarkan kita tenor yang sangat pendek. Namun untuk limit yang diberikan, apalagi kita nasabah baru, biasanya mereka menawarkan kita pinjaman dari 1,2 juta rupiah sampai dengan 6 juta rupiah. Apalagi kita baru bikin akun, biasa maksimal yang bisa kita pinjam adalah 1,2 juta rupiah. Namun untuk persyaratan yang dibutuhkan ketika kita mengajukan di pinjaman Go ini, pastinya harus memiliki KTP, kemudian memiliki rekening bank, kemudian memiliki nomor handphone yang aktif dan juga memiliki penghasilan yang stabil. Kemudian untuk pinjaman Go ini syarat KTP ini cukup simpel dalam pengajuannya. Untuk proses pengajuannya kita hanya membutuhkan waktu 15 sampai dengan 20 menit saja. Dan untuk proses pencairan dan juga verifikasi biasanya memakan waktu 1 kali 24 jam. Nah, di pinjaman Go jika plafon yang disetujui maka itu langsung dipotong dengan bunga dan juga biaya layanan di muka. Misalkan ketika kita mengajukan pinjaman sebanyak 1,2 juta rupiah dengan rinciannya adalah dengan bunga 11,12% untuk masa pinjam 14 hari, kemudian ada 0,8% untuk masa pinjaman selama 21 hari. Nah, jika kita pengajuan 1,2 juta maka pencairannya adalah Rp1.079.880.000, di mana ada pemotongan biaya admin di muka dan juga untuk pengembaliannya tetap 1,2 juta rupiah saat jatuh tempo. Nah guys, itu 3 rekomendasi dari saya tentang pinjaman online yang menurut saya terpercaya dan juga membukti membayar. Nah, berikut ada tips dari saya bagaimana cara ampuh agar pinjaman teman-teman bisa di ACC. Nah, yang pertama untuk nomor HP dan juga email itu harus sama dengan pengajuan di aplikasi sebelumnya. Kemudian untuk nama ibu kandung yang kita diminta untuk pengisiannya harus diisi dengan nama yang asli. Kemudian untuk data-data juga harus disesuaikan dan juga harus ada riwayat pembayaran di APK terlebih dahulu. Misalkan teman-teman mengajukan di satu aplikasi dan pernah di ACC, maka untuk pengajuan kembali itu pasti akan di ACC oleh pihak pinjaman online-nya. Namun jika teman-teman tidak memiliki riwayat di pinjaman itu tersebut, maka pinjaman teman-teman akan sulit untuk di ACC.
biasanya membutuh 2-3 kali pengajuan itu baru bisa di ACC. Nah, kemudian yang kelima, jangan pernah mengajukan dengan nomor yang baru. Jika kita pernah di ACC pinjamannya, tetap selalu gunakan nomor handphone yang pertama kita gunakan karena data-data kita sudah tersave dan tidak bisa lagi diubah atau diganti dengan nomor ponsel yang baru. Kemudian untuk nomor kontak darurat yang diberikan pun juga harus aktif. Jangan sampai kita memberikan nomor kontak darurat yang valid. Nah, itu ya tips dari saya agar pinjaman teman-teman mudah di ACC dan segera dicairkan ke rekening teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.